Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu kader Nasdem lagi, tempatnya Menteri Pertanian, terjerat kasus korupsi kembali. Padahal kasus BTS ya belum kelar, ada lagi ini ya, kasus korupsi yang diduga dilakukan oleh Menteri Pertanian. Dan ini rakyat juga menuntut Partai Nasdem, karena beberapa kesempatan yang lalu Ketua Umum Partai Nasdem mengatakan akan membubarkan partainya jika ada kadernya yang tersandung korupsi. Nasdem diobok-obok, KPK tetapkan mantan Syahrul Yassin Limpo tersangka. Ya Allah, izinkan kami memimpin negara ini, kata Pak Surya Paloh. Dia ingin memimpin negara ini melalui Pak Anies Rashid Baswedan, dan Pak Paloh ingin memenangkan pemilu di 2024. Lah, ya. Nasdem udah 2 yang ketangkep KPK. Ya Allah, akan saya bubarkan partai saya apabila kader saya melakukan korupsi. Kapan dibubarkannya? Udah 2. Ini parah nih. Dalam penggeledahan ditemukan uang berbagai pecahan dalam jumlah sangat besar plus 12 pucuk senjata api senpi. Dilansir dari Tribun News, jumlah uang yang disembunyikan Syahrul Yassin Limpo mencapai 30 miliar rupiah. Saat dikonfirmasi, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh tak banyak merespon soal penggeledahan. Nah, tuh kan kader Nasdem lagi. Tapi pasti mereka bilangnya ini pelemahan terhadap koalisi perubahan, pasti. Tapi bagaimanapun kita tunggu janjinya Pak SP. Kata beliau, kalau kadernya tersangkut kasus korupsi, beliau siap membubarkan partainya. Kita tunggu ya guys. Kita tunggu saja. Ya, kita tunggu aja benar apa enggak pernyataannya. Kalau enggak benar berarti apa Pak Haji? Saudara, penyidik KPK sita uang senilai puluhan miliar rupiah dan senjata api. Masya Allah. Astagfirullah. Nasdem lagi. Surya Paloh, gimana ini? Tambah serem nih, Nasdem. Makin meriang nih Pak Anies ya. Gimana ini? Surya Paloh, tambah lagi. Ini yang mau jadi presiden. Mana pendukungnya Anies? Senggol dong. Wah. Kapok mau kapan? Lele. Anies. Nasdem mau kemana? Nasdem. Surya Paloh. Hebat. Pendukungnya Anies sekarang teriak-teriaklah sudah kamu ya. Oke? Ganjar, yes. Tara mak jreng, 2 menteri Nasdem tersangkut korupsi. Apa kabar gerakan restorasi? 2 menteri dari Nasdem tersangkut kasus korupsi setelah Menkominfo Johnny G. Plate yang terkena kasus korupsi BTS sebanyak 8 triliun. Kali ini giliran Menteri Pertanian dari Partai Nasdem juga, Syahrul Yassin Limpo. Dari hasil penggeledahan di rumah dinas Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo dan Kementerian Pertanian didapatkan Menteri kader Nasdem ini dihempas 3 kasus panas luar biasa. Yang pertama, dugaan korupsi di Kementerian Pertanian. Yang kedua, dugaan upaya perusakan barang bukti. Yang ketiga, dugaan kepemilikan 12 senjata api ilegal. Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan kalau 3 perkara itu benar, 1 korupsinya, 2 senjata, 3 upaya pelenyapan dokumen setelah 2 menteri kader Nasdem terseret korupsi sekitar 4 bulan yang lalu yang dimuat oleh Merdeka.com yang mengatakan Surya Paloh janji bubarkan Nasdem jika kadernya korupsi. Apakah janji Surya Paloh serius
atau hanya sebatas janji? Apa kabar gerakan restorasi yang sering digadang-gadang setelah 2 Menteri Nasdem terseret korupsi? Satu lagi dari kader Partai Nasdem menjadi tersangka korupsi. Gak bahaya tak? Nasdem mana kadernya yang korupsi. Nasdem lagi katanya. Buyar aja Nasdem nih. Pak Surya Paloh, ya bubarkan aja Nasdem. Masa uang rakyat digerogoti terus. Kasihan rakyat. Pak Surya Paloh, udah nggak usah lama-lama, bubarin aja Partai Nasdem. Bisa melarat semua rakyatnya kalau uang rakyat dititili. Kayak tikus. Halo guys, pagi ini kita dapat kabar kalau mantan gubernur Sulawesi Selatan ya, yang sekarang menjadi Menteri Pertanian, Syahrul Yassin Limpo, telah ditetapkan menjadi tersangka dengan kasus korupsi, penyalahgunaan surat pertanggungjawaban dan gratifikasi dan berbagai macam kasus perkara yang lain. Nah, artinya sudah 2 menteri dari Nasdem yang terkena kasus korupsi setelah Johnny G. Plate kemarin. Dan ini semakin mengindikasikan ya seolah-olah ya opini publik tergiring bahwa ini adalah upaya dari pemerintah, dalam hal ini Pak Jokowi, untuk mengeluarkan Nasdem dari kabinet. Tapi jangan salah, masih ada 1 menteri lagi di sana, Ibu Siti Nurbaya, yang masih aman-aman saja. Tapi kalau menurut saya, KPK akan bekerja dengan sebaik-baiknya, dan semuanya tentu ada bukti dan ada proses yang dilakukan sesuai dengan prosedurnya. Jadi ya mungkin lah kalau ini adalah upaya pemerintah untuk mengeluarkan Nasdem dari kabinet karena dukungannya terhadap Anies Baswedan. Yang jadi pertanyaan adalah justru kapan Pak Surya Paloh akan menepati janjinya yang katanya kalau ada satu saja kader partainya yang korupsi, maka Nasdem akan bubar jalan. Bubarkan partainya. Salam. Ditemukannya kurang lebih 12 senjata api di rumah dinas Menteri Pertanian alias kader terbaik Partai Nasdem. Wadaw, itu buat apa dah? Mau perang lu? Kupikir itu hanya hoax. Ternyata pihak kepolisian sudah mengkonfirmasi kebenaran hal tersebut. Ngomong-ngomong, berani nggak Partai Nasdem pecat kader terbaiknya tersebut? Tapi kayaknya nggak mungkin dah. Pak Joni aja nggak dipecat. Dalam penggeledahan, penyidik KPK juga menemukan uang dalam bentuk pecahan rupiah dan mata uang asing yang nilainya mencapai puluhan miliar rupiah. Selain itu, KPK juga menemukan sejumlah dokumen serta 12 pucuk senjata api. Polda Metro Jaya telah memeriksa 12 pucuk senjata api yang ditemukan di rumah dinas Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Polisi tak merinci secara detail. Salam NKRI. Lagi rame nih ngebahas masalah korupsi dan korupsi lagi. Ya, kita ketahui saat ini KPK menyelidiki kasus dugaan adanya tindak pidana korupsi di Kementerian Pertanian. Tentu saja hal ini melibatkan Syahrul Yassin Limpo selaku Menteri Pertanian dan juga kader dari Partai Nasdem. Wow. Masalah Johnny G. Plate belum aja beres nih. Tiba-tiba ada lagi ya. Nasdem heboh lagi, rame lagi, di mana kadernya diduga terlibat kasus korupsi. Saya jadi pengen tahu nih ya, kira-kira Pak Surya Paloh itu akan menepati janjinya gak ya? Dimana kan beliau, Pak Surya Paloh, pernah mengatakan sebagai ketua umum dari Partai Nasdem, dia akan membubarkan partainya jika terbukti kader-kadernya banyak yang melakukan tindak pidana korupsi. Kira-kira kita tunggu aja ya. Surya Paloh berani gak ya melakukan itu? Atau jangan-jangan nggak jauh beda dengan si Sengkuni Amin Rais, cuman janji-janji doang tapi kenyataannya nol besar. Sengkuni. Iya, kita ketahui ya bahwa saat ini Bapak Syahrul Yassin Limpo itu diduga terlibat kasus korupsi di Kementerian Pertanian. Dan di sini saya menemukan beberapa hal yang janggal. Jika memang Bapak
Syahrul Yassin Limpo tidak bersalah atau tidak terlibat. Pertama, pada tanggal 29 September KPK menggeledah ruang kerjanya Bapak Syahrul Yassin Limpo di Kementerian Pertanian Jalan Raya Ragunan, Jakarta Selatan. Di saat penggeledahan ditemukan indikasi atau upaya untuk menghilangkan barang bukti dengan menyobek-nyobek berkas dan lain-lain. Jika memang tidak terlibat dan tidak bersalah yakin, lalu kenapa harus ada tindakan atau upaya menghilangkan jejak dan bukti-bukti? Itu kejanggalannya. Yang kedua, KPK menggeledah rumah dinas Pak Syahrul Yassin Limpo dan saat penggeledahan terjadi ditemukan uang cash dengan nominal yang cukup fantastis 30 miliar. Banyak itu. Kira itu uangnya siapa ya sebanyak itu, atau uang dari mana tuh? Cash masalahnya, uang cash 30 miliar. Agak-agak cash 30 miliar. Ya. Tetapi yang paling menghebohkan atau yang paling pengen saya ketahui adalah ditemukannya 12 senjata api di rumah dinas Menteri Pertanian tersebut. Dari mana itu ya? Fantastis ya jumlahnya. 12. Saya nggak habis pikir, kenapa seorang Menteri Pertanian itu bisa menyimpan 12 senjata api? Apakah ke-12 senjata apinya memiliki izin? Jika memang 12 senjata apinya memiliki izin, saya pun jadi pertanyaan. Kok bisa ya pihak kepolisian atau aparat yang terkait memberikan izin untuk memiliki senjata api sebanyak itu? Emang untuk 12 loh, 12 banyak itu 12. Menteri Pertanian itu tugasnya ngapain? Sampai harus memiliki senjata tajam, senjata api sebanyak itu. Ada apa? 12. Apa jangan-jangan senjata apinya untuk diperjualbelikan atau ya entahlah ya. Dan di sini saya meminta kepada pihak kepolisian, KPK dan semua aparat jajaran yang terkait agar segera mengusut tuntas indikasi korupsi yang ada di Kementerian Pertanian, dan juga jangan lupa usut tuntas mengenai keberadaan 12 senjata api yang dimiliki oleh Syahrul Yassin Limpo saat penggeledahan di rumah dinasnya. Tolong agar ditindak setegas-tegasnya, dicari tahu, karena kembali lagi saya bilang, jika pun memiliki izin, masa iya sampai 12 senjata api? Gunanya untuk apa? Sekali lagi saya percaya kepada KPK, saya percaya kepada pihak kepolisian dan semua aparat terkait yang menangani kasus ini, bahwa kasus ini akan selesai dan semua menemukan titik terangnya sehingga rakyat Indonesia bisa tahu kebenarannya. Dan yang terakhir pesan saya, jangan tebang pilih ya. Oh iya, dan jangan lupa juga Pak Surya Paloh, saya tunggu janjinya Anda ya. Oke, salam NKRI. Mbak Amin, ya, pengen tahu dong rencana selanjutnya untuk menggulingkan pemerintahan Pak Jokowi. Ya, kan selama ini Mbah Amin dan kawan-kawan kan ngotot banget tuh pengen memakzulkan Pak Jokowi. Insya Allah. Tapi nggak mampu-mampu. Ya. Nah, untuk rencana selanjutnya apa dong? Kami ini akan membuat sebuah pernyataan. Pernyataan apa? Jadi waktu kami berapa hari, nanti editor in chiefnya beliau. Siapa editornya siapa? Pak Zaramli. Dia lagi. Nanti Anda semua kami undang lagi ke sini. Diundang kemana, Mbah? Ke sini, ke rumah Pak Zaramli. Mau ngapain tuh? Tukar pikiran. Setelah itu kita beri apa yang penting-penting. Yang penting-pentingnya seperti apa? Harus jelas. Penting-penting yang nggak terbantahkan. Perlu memilih 2 hal. Apa aja tuh? Segera sukarela, ya, mundur, ya. Atau Anda menghadapi rakyat. Kira-kira demikian. Bukannya Pak Jokowi itu udah sering menghadapi rakyat, tiap kunjungan juga menghadapi rakyat. Ayo. Kemudian membaik, tidak arogan, tidak kemelutu. Apa? Kemelutu? Bahasa apa tuh, Mbak? Bahasa Jawa. Oh, bahasa Jawa. Nantilah, insya Allah setelah butir-butir itu terjadi, mungkin kita lebih
Ditemukan uang cash loh ini, cash 30 M dan 12 pucuk senjata api. Ya, aduh, ini menghebohkan ya teman-teman. Padahal kasus pertama yang BTS itu belum selesai. Ini ada lagi kasus. Ada. Jadi ini mungkin dari pihaknya Nasdem atau pihaknya Pak Anies menganggap bahwa ini pelemahan dari koalisi perubahan. Tapi nyatanya buktinya ada loh. Dan ini rakyat menunggu janji dari Pak SP ya, yang pernah dikatakan bahwa dia akan membubarkan partainya jika terbukti kadernya melakukan korupsi. Ini sudah 2. Kita tunggu Pak SP, apakah Anda benar-benar melaksanakan janjinya untuk membubarkan partai NSDM. Kita tunggu kelanjutannya seperti apa. Bumi gonjang ganjing, langit kelap kelip.